Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji dan syukur selalu tetap milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan hasil kerja saya. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi seputar matriks dan sistem persamaan. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aljabar linear elementer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arif Fathul Huda, SSI MKom. Jadi izin, nama saya Dadan Ramdhani, NIM 1207010012. Saya dari kelas matematika A. Oke, langsung saja. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai ke baca konsep terlebih dahulu untuk memulai pembahasan kita kali ini. Pembahasan kali ini ada dua subbab, yaitu sistem persamaan linear dan aljabar matriks. Nah, di mana sistem persamaan linear ini ada dibagi menjadi dua sub, yaitu ada solusi SPL dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Dan nantinya dalam eliminasi Gauss-Jordan ini akan sedikit saya bahas tentang bentuk eselon baris. Selanjutnya, aljabar matrik saya bagi menjadi dua kembali, yaitu ada operasi pada matriks dan juga bagaimana cara menentukan determinan matrik, baik order 2x2 maupun 3x3. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kedua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem persamaan linear. Nah, apa sistem persamaan linear ini? Sistem persamaan linear ini merupakan suatu kejadian di dunia nyata yang disajikan dalam satu sistem yang membentuk suatu sistem persamaan linear. Ini bentuk umumnya dari sistem persamaan linear, yaitu A1x1 ditambah A2x2 tambah sampai kan AN XN sama dengan B. Sedangkan aljabar matrik, apa itu pengertiannya? Aljabar matrik merupakan susunan angka atau objek matematika lainnya yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, ini bentuk umum dari aljabar matrik. Nah, aljabar matrik ini nanti memiliki ukuran, yaitu M di M kali N. Ya, ukuran matrik itu M kali N, dengan M dan N suatu bilangan tertentu. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini kita masuk ke sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini memiliki bentuk umum seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, dari bentuk umum ini, sistem persamaan ini memiliki tiga komponen. Apa saja komponen pembentuknya? Itu yang pertama ada koefisien. Yang warna merah ini, A1, A2 sampai AN ini disebutnya itu sebagai koefisien. Sedangkan X1, X2, Xn ini disebut sebagai variabel. Dan B disebut konstanta. Nah, dari ketiga komponen ini, apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta? Ini dia penjelasannya. Koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, ini merupakan faktor konstanta yang nilainya ini belum diketahui. Karena tujuan dari SPL ini koefisien ini faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, konstanta ini yang nantinya akan berhubungan dengan si variabel ini. Dan apa itu variabel? Variabel adalah peubah suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi ini yang akan kita cari.
Jadi sistem persamaan linear ini tujuannya adalah untuk mencari nilai dari setiap variabel. Dan konstanta itu adalah suku dari suatu aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi ini merupakan sembarang angka, mulai itu 2, 3, 4 dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Nah, ini yang pertama komponen dari sistem persamaan linear yang mempunyai penyelesaian yang disebut sebagai konsisten. Nah, sistem yang disebut konsisten ini memiliki dua solusi juga. Ada yang solusinya tunggal dan ada yang solusi ganda. Nah, yang kedua, kalau ada yang konsisten berarti ada yang inkonsisten. Jadi sistem persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian disebut inkonsisten. Selanjutnya, solusi dari SPL itu apa saja? Solusinya itu ada substitusi, eliminasi, gabungan, dan juga ada grafik. Maksudnya gabungan di sini itu eliminasi substitusi. Langsung kita lihat. Misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ada dua persamaan, yaitu ada 2x plus 3y sama dengan 13 dan x min 1 sama dengan min 1. Nah, di sini menggunakan solusi gabungan, itu ada eliminasinya sekaligus dan juga ada substitusinya, ini disebut gabungan. Nah, langkah pertama yang kita harus kerjakan yaitu eliminasi salah satu variabel. Nah, di sini saya eliminasi x dulu karena di sini x-nya tidak sama ya, ini ada 2 dan di sini 1. Nah, maka supaya sama kita kalikan, yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 2, sehingga dihasilkan seperti ini, 2x plus 3y sama 13 dan 2x min 2y sama dengan min 2. Nah, lalu dikurangi. Nah, karena ini udah habis ya, 2x kurangi 2x itu 0. Nah, 13 dikurangi min 2 artinya 13 ditambah 2 itu 15 dan 3y dikurangi 3y dikurangi min 2 yaitu min 5y, sehingga didapatkan y sama dengan 3. Nah, kalau sudah diketahui nilai salah satu variabelnya, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal substitusi nilai yang sudah diketahui ke salah satu persamaan. Nah, karena di sini persamaan 2 yang paling simpel, jadi kita substitusi y sama dengan 3 ke persamaan 2, sehingga x min y sama dengan min 1, x min 3, jadi substitusi y nya menjadi 3 sama dengan min 1, sehingga didapatkan x sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut yaitu 2,3. Selanjutnya ada eliminasi Gauss-Jordan yang akan kita bahas, itu tentang eliminasi Gauss-Jordan. Tapi yang pertama kita bahas dulu tentang eliminasi Gauss. Apa itu eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matrik yang sederhana. Jadi selain metode solusi ada 4 itu, yang tadi eliminasi, substitusi, gabungan, dan grafik, kita juga bisa mencari solusi dari SPL itu dengan menggunakan matrik. Itu salah satunya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, ini merupakan bentuk dari eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini memiliki ciri yaitu jika suatu baris tidak semua 0. Nah, semua barisnya ya, jika suatu baris tidak semua 0. Jadi ini ada merupakan salah satu baris yang tidak mengandung angka 0. Nah, yang kedua, baris 0 terletak paling bawah. Baris 0 ini terletak paling bawah. Dan yang ketiga, satu utama baris berikutnya berada di kanan satu utama baris di atasnya. Jadi apabila ini satu utama, ini sebutnya, apabila satu utama baris pertama ada di kolom pertama, maka satu utama di baris selanjutnya itu harus lebih kanan daripada baris utama di harus lebih kanan dari satu utama di baris sebelumnya. Nah, eliminasi Gauss ini yang nantinya bisa atau intinya menghasilkan sebuah bentuk yang disebut dengan bentuk eselon baris. Jadi hasil dari eliminasi Gauss ini membentuk bentuk eselon baris.
Nah, suatu matriks dikatakan memiliki bentuk eselon baris jika entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah 1. Nah, di eliminasi Gauss ini membentuk suatu bentuk yang dinamakan dengan bentuk eselon baris, yang mana suatu matriks bisa dikatakan sebagai bentuk eselon baris jika suatu bentuk eselon baris bisa dikatakan sebagai eselon baris apabila entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah 1. Entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah 1. Jadi ini entry utamanya ya, entry pertama bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah 1. Yang kedua, jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entry 0 di bagian muka pada baris K plus 1 lebih besar dari banyaknya entry 0 di bagian muka pada baris K. Jadi apabila di baris pertama ada 1 0, maka di baris kedua harus ada lebih dari 1 0, begitupun selanjutnya. Dan yang ketiga, jika terdapat baris-baris yang entry semuanya adalah 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang memiliki entry-entry bukan 0. Jadi apabila ada yang ketiga entry-nya 0, 0, 0, 0, maka harus ditempatkan di paling bawah. Nah, selanjutnya, eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Itu menghasilkan seperti ini bentuknya. Jadi membentuk diagonal 1 dan membentuk segitiga, matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, cirinya sama dengan eliminasi Gauss, cuman eliminasi Gauss-Jordan ini memiliki ciri yang mendasar, yaitu di bawah satu utama haruslah 0. Jadi ini merupakan satu utama, di bawahnya harus 0. Nah, ini harus 0, begitupun di atasnya harus 0. Jadi satu itu harus di rumpun ya, harus di kawal itu dengan 0 di bawahnya dan juga di atasnya harus 0. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini akan menghasilkan suatu bentuk, yaitu yang dinamakan dengan bentuk eselon baris tereduksi ya. Kalau tadi eliminasi Gauss itu membentuk suatu bentuk eselon baris, nah sedangkan eliminasi Gauss-Jordan menghasilkan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, suatu matriks bisa dikatakan memiliki bentuk eselon baris tereduksi jika matriks memiliki bentuk eselon baris ya, yang ini. Jadi tadi tiga ciri ini, dan ya, ditambah entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Jadi entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai aljabar matriks. Ini bentuk umumnya. Jadi notasi dari matriks ini dilambangkan dengan huruf kapital, yang huruf kapital. Ini bentuk umumnya bisa kita sudah pahami ya, bahwasanya aljabar matriks ini terdiri dari M dan N ya, memiliki ukuran M kali N. Nah, selanjutnya ukuran matriks. Ukuran matriks ditentukan oleh banyak barisan dan banyak kolomnya. Matriks yang mempunyai M baris dan N kolom dikatakan berukuran M kali N. Elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Matriks A ditulis AIJ. Jadi dari matriks A ini bisa ditulis sebagai HIJ. Ini bentuk umum yang sudah tadi saya jelaskan. Itu bentuk matriks khusus.
Nah, bentuk matrik khusus ini memiliki dua, yaitu ada vektor baris. Nah, vektor baris ini merupakan matriks dengan satu baris, yaitu seperti ini. A1, A2 sampaikan Hn. Jadi matriks yang memiliki satu baris. Sedangkan vektor kolom merupakan matriks dengan satu kolom. Artinya di sini ada B1, B2 sampai Bm. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa matriks itu merupakan gabungan dari beberapa vektor. Yang tadinya bisa kita ubah dari matriks, misalkan bisa menjadi vektor baris dan juga vektor kolom. Ingatnya vektor baris itu merupakan matriks dengan satu baris, dengan vektor kolom merupakan matriks dengan satu kolom. Sekarang kita bahas tentang operasi pada matriks. Yang pertama itu perkalian skalar. Nah, definisinya, jika A suatu matriks M kali N dan alfa suatu skalar, maka alfa A adalah matriks M kali N yang entry ke IJ-nya adalah alfa A IJ. Nah, sebagai contoh, misalkan ada matriks dengan ukuran 2 kali 2, 4, 8, 6, 8. Nah, maka 3A-nya, jadi 3 kali matriks A itu berapa? Nah, ini yang disebut dengan perkalian skalar. Ya. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan dan mengkalikan. Karena di sininya 3 kali A, maka 4 dikali 3, 12. Terus 8 kali 3, 24. 6 kali 3, 18. Dan 8 kali 3, 24. Ini yang disebut dengan perkalian skalar. Jadi, kita tinggal mengkalikan saja yang alfanya ke entry-entry matriksnya. Nah, selanjutnya penjumlahan pada matriks. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, kedua-duanya adalah matriks M kali N. Maka jumlah A plus B adalah matriks M kali N yang entry-entry ke IJ adalah AIJ ditambah BIJ untuk setiap pasang I dan J. Contohnya, ada matriks, berarti ini 3, 2, 1, 4, 5, 6 ditambah 2, 2, 3, 6, 4, 3. Yang harus kita lakukan yaitu mudah ya, penjumlahan matriks ini cuma kita jumlahkan 3 tambah 2 itu 5, terus 2 tambah 2 menghasilkan 4, dan 1 tambah 3 itu menghasilkan 4. Jadi penjumlahan ini cuma kita menjumlahkan baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama di matriks yang kita jumlahkan, sehingga menghasilkan matriks 5, 4, 4, 10, 9, 9. Nah, itu. Sekarang perkalian matriks. Kalau tadi perkalian skalar, sekarang perkalian matriks dengan matriks. Jika A sama dengan AIJ adalah matriks M kali N dan B sama dengan BIJ adalah matriks M kali N, maka hasil kali AB sama dengan C. Jadi hasil kali AB ini menghasilkan matriks yang berbeda ya, atau sama dengan CIJ adalah matriks M kali N yang entry-entrynya didefinisikan oleh CIJ sama dengan A I, matriks 2 BJ itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N AI K B K J. Contohnya seperti ini, saya jelas ya karena di rumus itu berlipat. Jadi kita langsung ke contoh. Misalkan ada matriks A dan matriks B. Nah, sehingga ditanyakan A kali B itu berapa. Caranya yaitu dengan menggunakan baris kali kolom, terus baris kali kolom. Yang pertama 2 dikali 3, nah 2 min 2 kali 3, terus dijumlah, karena baris kali kolom berarti baris ini dikalikan dengan kolom ini, begitupun 3 dikalikan dengan kolom ini. Nah, sehingga min 2 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali 1 ini menghasilkan min 1. Nah, begitupun yang ini. Yang ini jadi baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, setelah baris pertama
kalikan dengan kolom pertama, selanjutnya baris pertama kalikan dengan kolom kedua. Min 2 dikali min 2. Terus yang ini 1 dikali 4, dan ini 3 dikali min 3, sehingga menghasilkan sama ya, min 1. Begitupun yang baris kedua kalikan kolom pertama, lalu nanti baris kedua juga dikalikan dengan kolom kedua. 4 kali 3, terus ditambah 1 kali 2, terus ditambah 6 kali 1, sehingga menghasilkan jumlah 20. Nah, begitupun dengan yang kolom kedua, jadi baris kedua dikalikan kolom kedua. 4 kali 2, 4 kali min 2, 1 kali 4, dan 6 kali min 3, sehingga menghasilkan jumlah min 22. Nah, inilah jumlah hasil dari perkalian matrik A kali B. Nah, selanjutnya di sini ada aturan-aturan aljabar yaitu pada matrik ya. Misalkan kalau ada A plus B itu sama dengan B di jumlah A. Pertama. Nah, yang kedua, bila ada A plus B tambah C ya, ini sifat. Nah, yang kedua ini merupakan bentuk dari sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif ini sifat dari beberapa operasi biner yang berarti bahwa mengatur ulang tanda kurung dalam ekspresi yang tidak mengubah hasilnya. Jadi apabila ada A plus B dalam kurung di plus C, nah ini sama dengan A plus B plus C dalam kurung. Nah, yang ketiga, apabila ada A kali B terus dikalikan dengan C, ini sama dengan artinya C dikalikan D lalu nanti dikali dengan A, ataupun A dikalikan dengan hasil kali dari C kali B. Yang keempat, apabila ada A dikali B plus C, ini artinya kita tinggal kalikan saja, berarti A dikali B ditambah A kali C. Yang kelima, A plus B dikali C sama dengan yang sifat keempat, kita kali A kali C ditambah B kali C. Nah, yang keenam, apabila ada alfa kali beta dikalikan dengan A, ini sama saja sifatnya ya dengan yang nomor 3, berarti alfa dikali beta kali A dalam kurung. Dan yang nomor 7, apabila ada alfa dikali AB dan alfa kali A plus B, ini artinya sama dengan A dikali alfa plus B. Dan yang ke-8, apabila ada alfa beta kali A, ini sama dengan yang ini ya, yang nomor 6. Kita tinggal kalikan saja alfa kali A dijumlahkan dengan beta kali A. Dan aturan yang ke-9, apabila ada alfa dikalikan dengan A plus B, ini sama yang seperti atas ya. Jadi kita tinggal kalikan alfa kali A ditambah alfa kali B ya. Itu tentang determinan. Apa itu determinan? Determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai elemen-elemennya menurut rumus tertentu. Simbol dari determinan itu bisa det dalam kurung A atau mutlak A. Nah, jika nilai det A sama dengan 0, maka matrik tersebut singular atau artinya tidak memiliki inverse. Nah, jikalau sebaliknya, jika determinan nilainya tidak sama dengan 0, maka matrik A tersebut dikatakan non-singular atau mempunyai inverse. Kita bahas dulu terlebih dahulu matriks 2 kali 2. Nah, bagaimana cara mencari determinan dalam matriks 2 kali 2? Misalkan ada A, A11, A12, A21, A22, maka determinannya adalah dengan kita mengkalikan silang antara baris pertama di kolom pertama dengan baris kedua di kolom kedua. Jadi A11 dikali A22 nanti dikurangi dengan hasil kali dari A12 dikali A21. Nah, sebagai contoh,
ada satu matrik 4, 2, 2, 3, maka determinannya kita tinggal mengkalikan 4 kali 3 dikurangi 2 kali 2, sehingga menghasilkan 4 kali 3, 12 dikurangi 4. Nah, sehingga hasilnya 8. Nah, matrik ini disebut sebagai matrik yang non-singular atau memiliki inverse karena jumlah determinannya tidak sama dengan 0. Dengan matrik yang berorder 3 kali 3. Nah, matrik order 3 kali 3 ini mencari inverse-nya bisa kita gunakan dengan metode Sarus ya. Metode Sarus ini seperti ini. Jadi matrik 3 kali 3 ini kita tambahkan dengan kolom dan dengan kolom pertama dan kolom kedua. Jadi kalau misalkan ada matrik A11 sampai A33, nah kita tambah ukuran gitu ya, itu dengan menambahkan kolom pertama dan kolom kedua, sehingga determinan 3 kali 3 bisa kita cari dengan ini. Nah, berarti A11 dikali A22 dikali A33 dijumlahkan ya. Kalau ini ke bawah berarti dijumlah, kalau ke atas dikurang, ditambah A11 kali A23 kali A31 dijumlah dengan A13, A21 dan A32, terus dikurangi ya. Berarti kalau udah ke bawah berarti ini dikurangi ya, dikurangi A31 dikurangi A31, A22, A13 dikurangi A32, A23, A11 dikurangi A33, A21 dan A12. Nah, ini hasil dari metode Sarus. Kita lihat contohnya. Misalkan ada matrik 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3. Tentukan determinannya. Caranya itu yang tadi sudah jelaskan menggunakan metode Sarus. Jadi matrik yang utuh ini kita tambah dengan 2 kolom pertama. Nah, simpan ke sini supaya kita bisa menghasilkan determinannya. Jadi determinannya seperti ini. 1 kali 3 kali 3 ditambah 2 kali 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 kali 1 terus dikurangi 2 kali 3 kali 1 dikurangi 1 kali 2 kali 1 dan dikurangi 3 kali 3 kali 2, sehingga menghasilkan 20 dikurangi 26, sehingga didapat determinannya sama dengan min 6. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Mohon apabila ada materi yang kurang jelas dan ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon koreksinya karena di sini saya masih belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya pribadi, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.